bagaimana kalau semisal kita pergi berrekreasi, tapi jarak tempuhnya itu sudah memenuhi jarak daripada syarat jamak qashar. Oke, baik Gus Azhar. Ini ada satu pertanyaan tentang permasalahan keringanan dalam beribadah. Kalau yang kita kenal dalam istilah fikih, ada satu keringanan dalam beribadah, yaitu sholat. Sholat itu kan boleh dijamak ataupun diqashar. Jadi kalau dijamak itu 2 sholat digabungkan menjadi 1. Kalau diqashar itu berarti yang sholatnya itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Diskon 50%. Diskon 50%. Ini kalau bahasa perdagangan diskon 50%. Ini ada pertanyaan masuk dari salah satu teman. Orang itu boleh untuk menjamak ataupun mengqashar sholat ketika memang dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya adalah jarak tempuhnya sudah sekitar 80-an kilometer. Ya, itu istilah ulama banyak ya. Ya paling enggak ya 82 atau lebih lah ya. Ya, itu. Terus tujuan dari bepergiannya itu kan sahih. Dalam artian dia itu pergi bukan dalam rangka maksiat atau tujuan-tujuan yang tidak baik untuk membegal, untuk apa, itu kan seperti itu. Nah, ini teman kita bertanya, bagaimana kalau semisal kita pergi berrekreasi, tapi jarak tempuhnya itu sudah memenuhi jarak daripada syarat jamak qashar. Apakah diperbolehkan kita rekreasi, terus kita melaksanakan rukhsah atau keringanan sholat jamak qashar? Seperti itu. Jadi seperti ini. Seperti itu jadi seperti ini. Seperti itu seperti ini. Kalau seperti itu ya seperti ini. Di dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu sudah, ternyata beberapa abad yang lalu itu sudah dibahas sama ulama. Jadi saya itu bukan mufti yang berfatwa, bukan, cuma saya menukil dari pendapat ulama, sebenarnya gitu aja. Banyak itu di kitab-kitab para ulama, banyak sekali. Di Hasyiah Jamal juga ada, di Nihayatul Muhtaj juga ada, di kitab-kitab yang lain banyak lah, kitab-kitab besar banyak, bahwa tanazzuh, bahasa Arabnya bertamasya itu tanazzuh. Tamasya, rekreasi, tanazzuh itu boleh selagi tanazzuhnya ini adalah untuk merefresh badan, menghilangkan humumun nafas, kegalauan jiwa, untuk membeningkan hati, mencari inspirasi dan sesuatu yang berdampak positif kepada diri kita. Tujuan-tujuan seperti itu termasuk bepergian yang mubah. Akhirnya kalau bepergian yang mubah, berarti kalau di madhab Syafi'i diperbolehkan untuk mendapatkan rukhsah atau keringanan jamak qashar. Tetapi kalau tanazzuhnya ini tanazzuh yang tujuannya jelas, di sana ada kemaksiatan yang dituju, itu kemaksiatannya, itu maka nggak boleh untuk rukhsah. Lah perginya gimana hukumnya? Ya kalau saya ditanya perginya ya haram. Ya haram. Kalau di tempat-tempat itu memang yang dituju, yang dicari adalah kemaksiatannya. Jadi di dalam jamak qashar itu ada istilah gini, al-asi fis safar dengan al-asi bis safar. Maksiat atau bepergian yang bertujuan maksiat, 1. Nomor 2, bepergian yang aslinya tujuannya benar, tidak maksiat, tetapi di tengah jalan atau di dalam perjalanan kita melakukan maksiat. Loh, bedanya apa? Bedanya kalau al-asi fis safar, kita bepergian, tujuan kita gharad kita sahih, tujuan kita sahih, tidak tujuan maksiat, silaturahim, ziarah wali dan lain sebagainya, maka itu enggak apa-apa. Kita mendapatkan rukhsah, meskipun nanti naik bis, misalnya kamu jenengan naik bis dilelah, sampingnya kosong bangkunya, ya naik bis itu kan nggak bisa milih ya, tiba-tiba ada di terminal ada janda kempling masuk. Wah, ya. Rezeki nomplok itu. Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, Mahmud Abbas itu. Nah itu duduk di samping kamu, terus kamu minta nomor WA-nya dan lain sebagainya. Bersenang-senang, bersenda-gurau. Ini meskipun kamu bermaksiat seperti ini, kalau gharad safar kita atau tujuan bepergian kita bukan tujuan yang bermaksiat, maka ini tetap mendapatkan rukhsah meskipun kita
di tengah perjalanan melakukan maksiat. Yang kedua ini namanya al-asi bis safar. Itu tetap diperbolehkan. Tetapi kalau al-asi bis safar, yang safarnya, bepergiannya, tujuannya untuk bermaksiat, itu jelas nggak boleh untuk mendapatkan keringanan di dalam sholat itu. Berarti dari niat awal bepergiannya memang untuk maksiat. Ya, boleh. ya. Misal di sana ada konser dangdut koplo misalnya, nggak boleh kita kosor. Terus di Surabaya misalnya, kita dari Sragen ke Surabaya terus sholatnya di kosor, nggak boleh. Oh, berarti nonton dangdut itu nggak boleh mengkosor sholat? Nggak boleh, itu maksiat, itu jelas maksiat. Sudah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau bagi para traveler ini ya, orang-orang yang suka berekreasi, para sobat ambyar yang ingin menghilangkan kegalauan, kegundahan yang ada dalam hati, kok sampean berekreasi terus memang sudah memenuhi jarak daripada jamak qashar, itu tidak masalah. Sholatnya nanti di jamak qashar. Tapi kalau belum memenuhi syarat, atau mungkin tujuannya memang sampean tujuannya dari awal untuk bermaksiat, itu tidak boleh untuk melaksanakan jamak qashar. Jadi ada al-asi bis safar, ada al-asi bis safar. Kalau dari awal tujuannya baik, kok ndelalah di tengah jalan itu ada suatu kemaksiatan, bisa dikatakan begitu ya, itu nggak apa-apa, karena memang tujuan awalnya itu baik, yang perlu digarisbawahi yang tidak apa-apa. Saya ngomong nggak apa-apa, host ngomong nggak apa-apa, ini yang nggak apa-apa bukan maksiatnya nggak apa-apa, bukan, tetapi nggak apa-apa mengkosor sholat, nggak apa-apa menjamak sholat. Ini jangan salah paham. Oh, iya. Seperti itu. Tapi kalau yang satunya yang al-asi bis safar, jadi dari awal tujuannya untuk memang dia bepergian untuk bermaksiat gitu, ya, itu nggak boleh. Nggak boleh ngosor sholat. Nggak boleh ngosor sholat dan nggak boleh dilakukan kalau maksiat, pasti ya. Jadi seperti itu kesimpulannya, orang berekreasi kalau memang sudah memenuhi syarat daripada jamak qashar, itu boleh untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak ataupun qashar. Oke, sekian. Jadi jangan lupa teman-teman semuanya, kalau ada permasalahan-permasalahan, kemuskilan dalam hal fikih atau dalam hal keseharian ibadah teman-teman semuanya, silahkan teman-teman tanyakan, bisa langsung japri ke WA kami, nanti nomornya kami cantumkan, atau DM ke IG Pondok Jenggrek, atau teman-teman juga bisa meninggalkan catatan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.